Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Demokrat yang mencoba membuka kerjasama dengan PDIP, ya, entah siapa yang memulai, PDIP ataupun Demokrat, dan yang dipakai sebagai alasan adalah demi negara. Nah, ini banyak pihak yang berspekulasi, ya, kekhawatiran Demokrat yang bisa saja kalau tergiur akan keluar dari koalisi Anies. Padahal kita ketahui, ya, koalisi Anies sudah terbentuk lama dan di bawahnya yaitu pendukung, ya, termasuk juga relawan sudah mulai akan, ya, terus menerus bergerilya untuk memenangkan Anies. Nah, apakah Demokrat akan tergiur, ya, kita tunggu saja setelah pertemuan dan bentuk kerjasama apa yang akan dilakukan antara Demokrat dan PDIP. Ini sesuai yang dilansir oleh politikermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, Partai Demokrat terbuka untuk berkomunikasi dan kerjasama dengan seluruh partai politik termasuk dengan PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra lewat keterangan tertulis yang diterima kantor berita politik Ermol Minggu. Kami sendiri belum mengetahui seperti apa bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh PDIP, kata Hersaki. Saat ini Partai Demokrat telah bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem. Kalau kerjasama soal cawapres dan cawapres saja memang strategis, tapi terlalu kecil dibandingkan kepentingan dan kebaikan bangsa dan negara. Kami ingin kerjasama yang terbaik untuk bangsa dan negara, tandasnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya mengatakan Puan Maharani bakal melakukan dialog dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Hasto mengatakan partainya menghormati partai-partai yang telah membentuk koalisinya. Namun, kata Hasto, dialog demi kepentingan bangsa dan negara merupakan hal yang penting dan positif. Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik, ujar Hasto kepada wartawan di Dermaga KD Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan manuver yang dilakukan oleh PDIP yang dalam tanda kutip kadang kalau bahasa nakalnya coba untuk mengganggu keharmonisan koalisi perubahan untuk persatuan yang sudah dibangun lama, ya. Dan memang koalisi ini sangat rentan sekali, tidak seperti PDIP yang sudah mapan, sudah memperoleh minimal 20% presidential threshold yang sudah mampu untuk mendeklarasikan tanpa melakukan koalisi. Sedangkan untuk partai selain PDIP ya sangat riskan, ya, apalagi kalau sudah terbentuk koalisi itu, dan setiap partai saat ini masih kecenderungannya sifatnya pragmatis, ya. Bagaimana apa yang disampaikan di depan, segala hal manuver dan juga komunikasi politik itu dipakai dengan dalil untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi gitu ya, dengan dalil yang juga disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwasanya cawe-cawe itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, tentu saja politik ya itu adalah ada panggung depan dan panggung belakang, ya. Apa yang disampaikan di depan pasti hal yang manis-manis saja untuk tidak membuyarkan ataupun menjauhkan para pendukung, ya, tetapi kita tidak tahu, ya, panggung belakangnya seperti apa, ya. Nah, kalau saat ini ya masih pragmatisme partai itu, ya, mendominasi, ya. Bagaimana Demokrat yang dalam koalisi Anies atau koalisi perubahan untuk persatuan ini beberapa waktu ini sangat berhasrat, ya, untuk ngomong tentang siapa yang akan dideklarasikan sebagai cawapres Anies, ya. Sedangkan yang lain yaitu Nasdem dan PKS cool, ya, cool calm and confident, ya, artinya biasa saja gitu, ya. Minimal ketika sudah ada baca presnya sudah melakukan sosialisasi dan
mencari dukungan sana sini sudah selesai, tinggal cawapres itu harusnya ya tidak harus secepat yang saat ini coba untuk dalam tanda kutip diancamkan oleh Anies ya, agar kalau tidak bulan ini Juni ya maka akan mengevaluasi ya. Jadi itulah ya pragmatisme partai yang coba ya tergambar sebenarnya, yang tidak bisa ditahan akhirnya keluar. Padahal kalau kita melihat piagam kesepakatan antara Koalisi Perubahan dan Persatuan itu sudah dibuat ya, bahwasanya pilihan cawapres yang akan dipilih oleh atau digandeng oleh Anies itu ya tergantung Anies ya. Dan benar apa yang disampaikan oleh PKS ya, Abu Bakar itu tidak ada gitu ya catatan untuk segera kapan waktu untuk mendeklarasikan. Dan kalau kita melihat koalisi yang lainnya belum kan, Ganjar belum ya, apalagi kalau kita melihat koalisi Caimin dengan Prabowo ya, jangankan untuk cawapresnya ya, deklarasi secara resmi Prabowo sebagai baca pres itu belum gitu ya, meskipun semua orang tahu kayaknya akan jadi ini barang, tapi cawapresnya belum ada kepastian ya. Tapi kalau kita sudah melihat spanduk-spanduk sudah ramai di jalan-jalan Prabowo dengan Caimin. Nah, kerjasama politik antara Demokrat dan PDIP akan coba dilakukan ya, entah ini kerjasama bentuknya apa ya, dan semuanya pasti paham bahwasanya setiap setiap partai Demokrat maupun PDIP berada di kutub yang berbeda ya. Satu di kutub dekat dengan kekuasaan, the ruling party, dan terus menerus ada jangkauan dari istana. Kemudian di satu sisi kita ketahui koalisi oposisi ya, yang coba membangun secara konsisten posisi oposisi ini ya terhadap kekuasaan atau pemerintah, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS. Nah, saat ini kecenderungannya partai-partai ya mau main aman ya, semua partai coba untuk diajak komunikasi, dan kalaupun itu terbangun dan ketika di pertengahan manuver politiknya itu tidak jalan sesuai rencana, maka ini coba untuk jadikan alternatif, termasuk untuk Demokrat yang coba untuk dirayu ya. Dan bagaimana apakah Demokrat bisa jatuh ke pelukan koalisi Ganjar ya. Jadi dalam politik itu everything is possible ya. Politik itu art of possibility, seni dari segala bentuk kemungkinan. Dan apakah Demokrat nanti bisa tergiur ya, bisa saja gitu ya, dengan berbagai macam dalil yang biasa disampaikan oleh ya janji-janji manis politisi, yaitu demi negara, kepentingan bangsa dan negara, sama seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan menyampaikan demi kepentingan bangsa dan negara dia akan cawe-cawe untuk urusan pemilu ya, termasuk juga dengan berbagai macam alasan yang dibuat ya. Dan kita tidak tahu, itulah panggung depan ya, kita tidak tahu panggung belakang, karena panggung belakang itu saja lebih dahsyat lagi gitu ya. Yang ada adalah kembali lagi politik di dalam negeri kita itu masih transaksional ya, siapa yang lebih menguntungkan, dan kayaknya susah gitu ya kalau terus menerus menjadikan tujuan bangsa dan negara itu tujuan pertama, tetapi lebih kalau kita melihat pragmatisme partai adalah tujuan partai dulu, nanti kalau tujuan bangsa negara itu sejalan maka akan disampaikan ataupun dijalankan. Nah, saat ini tujuan dari negara itu juga sering disampaikan oleh para politisi dan juga partai, misalnya Prabowo yang sedari awal sudah 2 periode kalah oleh Jokowi, kemudian akhirnya periode kedua diajak gabung demi urusan ya kembali lagi kepentingan negara.
Tapi yang terjadi ya tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak mungkin juga ketika sudah dirangkul ke dalam kekuasaan menyampaikan hal yang kritis atau ya menjalankan idealisme dirinya gitu ya. Yang ada adalah bagaimana partai itu bisa survive, kemudian rakyat dinomor duakan ya. Nah sekarang coba untuk diganggu ya, untuk Demokrat untuk kerjasama yang sebelumnya partai yang juga dalam lingkaran kekuasaan yaitu Koalisi Indonesia Raya, yaitu Caimin, coba untuk mendekat kepada Demokrat ya, dengan komunikasi dengan AHY, dengan harapan nanti pun kalau PKB itu gagal menjalin koalisi ya, bisa jadi gitu ya Demokrat dan PKB untuk bergabung atau membentuk koalisi. Dan kalau kita melihat konstelasi presidensial threshold minimal 20% atau 115 kursi ya tinggal dihitung gitu ya. Misalnya untuk PKB ya PKB dengan Demokrat ya, kita ketahui PKB suaranya 58 kursi ya, kalau Demokrat kurang berarti ya 112 ya, kurang 3. Tapi komunikasi itu terus dilakukan oleh masing-masing partai karena itulah gitu ya presidential threshold yang tidak pernah ya tidak dijalankan di negara kampiun demokrasi, misalnya Amerika misalnya. Yang terjadi ya cuma ada 2 partai yang saat ini mengubah, yaitu Demokrat dan Republik ya. Nah entah ini bentuk kerjasama seperti apa, tetapi wajib gitu ya kalau kita melihat konstelasi saat ini yang pragmatisme partai dijadikan sebagai hal yang mendominasi, maka ya satu hal yang harus disiapkan yaitu plan B ya, plan B untuk koalisi Anies ya, karena segala hal itu bisa terjadi ya. Jadi ada 2 kemungkinan ya, Demokrat itu jatuh ataupun akan bergabung dengan koalisi PDIP atau koalisi Ganjar ya. Yang kedua tetap kalau skenario seperti itu ya siap-siap ya, koalisi Anies itu harus mencari partai yang lain karena minimal 20% threshold itu tidak terpenuhi kalau Demokrat itu keluar dari koalisi Anies. Nah, memang saat ini yang mengemuka belum ada sikap yang begitu berhasrat ya, yaitu Golkar gitu ya. Golkar yang coba bisa saja nanti diiming-imingi untuk gabung jikalau Demokrat itu keluar, karena saat ini Demokrat yang paling getol untuk menyuarakan siapa yang akan maju sebagai cawapresnya, meskipun di depan disampaikan tidak apa-apa kalau AHY itu tidak jadikan cawapres. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika AHY itu tidak dijadikan cawapres, Demokrat akan stay dalam koalisi ya, atau kalau Demokrat itu tidak dijadikan cawapres, akankah ya gerilya untuk memenangkan Anies itu ya itu akan sekuat ketika AHY nanti dijadikan cawapres. Nah ini kan suatu pertanyaan harus dijawab oleh Demokrat ya, karena saat ini yang benar-benar getol gitu ya, dan juga disampaikan oleh ketua Bapilunya Anies ya, menyampaikan bahwasanya semua calon cawapres itu habis ya, tinggal menyisakan AHY ya. Dan memang kita ketahui ya seakan-akan target yang dikejar untuk Demokrat itu terlalu tinggi gitu ya. Minimal ya posisi Demokrat yang dulunya sempat menang dalam 2 periode pada saat SBY masih memimpin, sekarang menjadi mediocre ataupun partai tengah yang coba untuk diangkat dan juga dinaikkan posisinya setelah terpuruk gitu ya. Dan target itu ya minimal dengan mendapatkan posisi cawapres ya, karena posisi cawapres meskipun dalam pemerintahan ini tidak begitu mempunyai peranan gitu ya, seperti saat ini Prof Kiai Ma'ruf Amin yang jarang melakukan manuver tapi lebih banyak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi ketika presiden berhalangan ya cawapres itu akan menjadi presiden
Dan posisi cawapres ini tentu saja akan meningkatkan ya, diharapkan bisa meningkatkan elektabilitas partai yang sempat down pada saat pilpres ataupun pemilu 2019, yaitu Demokrat ya. Makanya kan dari pemenang pemilu 2 periode berturut-turut kemudian jatuh suaranya, bahkan jatuh dari PKB ya, di bawah PKB dan juga Nasdem. Nah, tentu saja evaluasi ini akan terus dijalankan, termasuk bagaimana target yang paling masuk akal untuk meningkatkan elektabilitas partai, yaitu mengejar posisi cawapres ya. Dan ini juga yang coba akan diganggu ya, dilakukan iming-iming, yaitu posisi cawapres yang pernah ditawarkan oleh Puan Maharani ya, misalnya AHY masuk bursa cawapres ya. Dan ini kalaupun ada pertemuan ya, akan mengakhiri spekulasi dalam tanda kutip perang dingin ataupun beda haluan antara Demokrat dan PDIP ya. Dan ini akan ada pertemuan ya, kita tunggu saja apa saja hasilnya, apakah setelah itu akan ada perubahan arah koalisi, Demokrat stay dengan koalisi Anies, atau masih banyak pertimbangan kalau nanti AHY tidak dijadikan wakilnya Anies Baswedan. Kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.